apalagi di negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri Ahlus Sunnah, bukan negeri Wahabi, saudara. Tidak punya akhlak, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul video kita di kesempatan kali ini adalah tentang ahlul bid'ah yang menganggap diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik teman sunnah, jadi pertama-tama ya, kita harus tahu dulu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apa itu ahlul bid'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Disebut Ahlus Sunnah karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Artinya orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW tentunya mereka bisa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab dalam hal ibadah yang dia lakukan semua sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Lalu kemudian apa itu ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, amalan ibadah yang dibuat-buat, amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mereka senantiasa membuat amalan-amalan baru yang tidak ada contohnya dari Nabi, dan mereka menganggap amalan-amalan itu adalah amalan yang baik di dalam agama. Dan inilah yang menjadi masalah dalam firqah Islam saat ini. Mereka sering mengatakan diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ibadah mereka itu kebanyakan ibadah yang tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi. Mereka bikin-bikin sendiri, dan itulah yang disebut dengan perkara bid'ah. Kalau kita bertanya contohnya seperti apa, maka contohnya tentu banyak sekali kita temukan di masyarakat yang ada di Indonesia ini. Tentunya tidak bisa kita sebutkan semuanya. Apalagi masyarakat kita ini sangat kental dengan budaya, adat istiadat yang dulunya bersumber dari agama non-muslim. Parahnya, kadangkala mereka lebih mengutamakan amalan yang tidak ada tuntunannya timbang mengerjakan tuntunan yang sudah jelas diajarkan oleh Nabi SAW. Mereka berdalih, ini adalah adat kami, ini yang diajarkan oleh nenek moyang kami, ini yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami, maka kami tidak mau mengubahnya, kami ingin melestarikannya. Jangan kalian mengganggu kami dalam hal ibadah. Begitulah kira-kira ungkapan-ungkapan mereka yang ketika didakwahi tentang perkara-perkara yang bid'ah, maka mereka menolak. Mereka senantiasa lebih mementingkan adat budaya mereka ketimbang syariat agama yang dibawa langsung oleh baginda Nabi SAW. Saya bilang nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nama yang mulia, nama yang mulia. Nama ini bukan untuk mentazkiyah diri, bukan. Bukan kalau saya katakan saya Ahlus Sunnah berarti saya mentazkiyah diri saya, tidak. Sebagai nama pembeda, sebagai nama pembeda daripada kelompok yang lainnya. Ya, sama seperti Islam beda dengan Yahudi, Nasrani dan agama yang lain. Sama. Ahlus Sunnah disebut Ahlus Sunnah penamaan tersebut untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, antara firqah najiyah dengan firqah yang halikah. Jadi tujuannya disebut Ahlus Sunnah adalah untuk membedakan, karena di zaman tersebut banyak bidah-bidah, maka harus dibedakan. Seperti perkataan Ibnu Sirin disebut oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Waktu mereka menyebutkan hadis, maka Ibnu Sirin berkata, "Sammulana rijalakum." Sebutkanlah rawi-rawi hadis ini. Kalau ini dari Ahlus Sunnah, yunzur ila Ahlus Sunnah, fayuqbal hadithuhu. Kalau ini perawinya Ahlus Sunnah, diterima hadisnya. Kalau perawinya Ahlul Bidah, ditolak. Kenapa? Karena di zaman periwayatan hadis tersebut mulai muncul Ahlul Bidah. Maka perlu ada nama yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Perlu ada. Nah sekarang semua orang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, ya. Maka perlu ada para orang bikin nama baru, namanya apa? Salafiyin atau Salafiyun, manhajus salaf. Dan mereka tidak berani menamakan diri mereka manhajus salaf, karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau bilang manhajus salaf harus ada salafnya. Kalau Ahlus Sunnah mereka masih ngaku kita Ahlus Sunnah ya. Oh bikin bid'ah. Ah ini bid'ah hasanah. Berarti Ahlul Bid'ah hasanah. Ahlul Bid'ah hasanah wal Jamaah. Paham ya? Jadi sebenarnya ini nama yang mulia, Ahlus Sunnah. Berarti ente harus berdalil dengan sunnah, harus dengan dalil. Bagaimana ente berakidah atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Kalau ente mengatakan ente Ahlus Sunnah, harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi SAW, maka ente tidak dikatakan Ahlus Sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi SAW? Tidak ada yang berani. Ya. Apakah ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya, sahabat pernah melakukannya? Nggak ada. Terus ente mengatakan ente Ahlus Sunnah? Nggak bisa. Keyakinan ente ini, contohnya mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini akidahnya Nabi bukan? Mana dalilnya? Satu saja hadis. Kita Ahlus Sunnah kita bawakan 1000 hadis, 1000 dalil bisa. Allah di atas. Ayat, hadis-hadisnya, perkataan sahabat banyak sekali, 1000. Ente
mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Itu yang ngomong gitu siapa? Mana sunnahnya? Mana hadisnya? Sebutkan satu hadis Nabi. Tidak ada. Terus nanti bilang nanti ahlu sunnah. Bagaimana? Jadi susah. Mereka ini mengatakan mereka ahlu sunnah sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tetap mengaku. Sudah. Kita ada nama baru namanya manhajus salaf. Salafiyun, nisbah kepada para salaf. Mereka tidak berani. Karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas manhaj salaf, konsekuensinya ada. Harus ada salafnya. Dan mereka tidak mungkin mengatakan salaf begini karena mereka mengatakan ini bid'ah jelas, tapi ini bid'ah yang apa? Hasanah ya. Jadi mereka tidak mau menamakan diri mereka dengan manhajus salaf. Baik teman sunnah, jadi demikianlah video kita di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari ini semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.